kita adalah pemimpin yang hukum dan pembanding 1 1994 dan pembanding 2 Victoria dan narator Eva Sinaga. Judul yang akan dipaparkan oleh pengaji pengaruh model pembelajaran discipline learning terhadap hasil belajar siswa pada subtema 1 anggota keluarga kelas 1 SD Negeri 1 2 2 3 8 1 Kecamatan Siantar. Untuk itu kepada pengaji saya berikan waktu untuk seluasnya. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya. Saya bernama Enrique Jodington. Nah, di sini judul saya yaitu pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada subtema 1 anggota keluargaku kelas 1 SD Negeri 1 2 381. Yang menjadi latar belakangnya yaitu pendidikan memegang peranan penting dalam peningkatan sumber daya manusia karena kompetensi mempengaruhi pertumbuhan segala aspek baik kepribadian seseorang maupun kehidupannya. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu usaha untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi setiap perubahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Akibatnya, pendidikan dianggap sebagai kebutuhan utama manusia. Pendidikan adalah suatu kegiatan dalam kehidupan manusia karena di mana dan kapan pun di dunia ini terdapat upaya pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya suatu upaya manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani. Pedagogis, paes berarti anak, logos pembimbing, pelayan atau pengasuh, Salah satu model pembelajaran yang dapat dilakukan keterampilan berpikir siswa adalah model pembelajaran discovery learning. Pembelajaran discovery learning merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik. Penerapan pembelajaran discovery learning ini bertujuan agar peserta didik menemukan beberapa konsep materi pelajaran yang sebelumnya tidak diketahui menjadi diketahui. Pembelajaran discovery learning merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan antara maksimal seluruh kemampuan peserta didik. Penerapan pembelajaran discovery learning yang bertujuan agar peserta didik menemukan beberapa konsep materi pelajaran yang sebelumnya tidak diketahui. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada subtema 1 anggota keluargaku kelas 1 SD Negeri 122 381 Pematang Siantar. Yang menjadi identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, siswa diberikan ruang untuk mengeksplorasi dirinya pada suatu pembelajaran. Yang kedua, guru cenderung mengarahkan apa yang diajarkan kepada siswa sesuai dengan pendapatnya sendiri, tidak memberi kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi. Tiga, guru masih dominan menggunakan model lama dengan metode konvensional. Yang keempat, rendahnya hasil belajar siswa yang disebabkan siswa mencapai KKM. Ada juga batasan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada subtema 1 anggota keluargaku kelas 1 SD Negeri 122 381 Pematang Siantar. Yang menjadi rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa subtema 1 anggota keluargaku siswa kelas 1 di SD Negeri 122 381 Pematang Siantar. Yang kedua,
Seberapa besar pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa kelas 1 subtema 1 anggota keluargamu SD Negeri 1 Tujuan penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada subtema 1 anggota keluargamu SD Negeri 1 Dua, untuk mengetahui beberapa besar dan pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada subtema 1 anggota keluargamu. Ada juga pengertian model pembelajaran discovery learning. Pembelajaran discovery learning merupakan suatu model dapat mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan oleh siswa. Jerome Bruner mengatakan, pembelajaran penemuan merupakan metode belajar yang mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum, taktis, contoh pengalaman. Ada juga langkah-langkah pembelajaran discovery learning, yaitu yang pertama, stimulation. Pertama, stimulation ataupun disebut itu stimulasi atau pemberian rangsangan. Yang disebut pada tahap ini, peserta didik dihadapkan pada suatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping ini, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarahkan pada persiapan untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, ada problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah. Pada tahap ini, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini, ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Pada tahap ini, pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh oleh peserta didik, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Lalu ditingkatkan semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya semua diolah, diacak, dikualifikasikan, ditabulasi, bahkan dihitung dengan cara tertentu secara ditentukan pada tingkat kepercayaan tertentu. Ada juga kelemahan dan kelebihan pembelajaran discovery learning, yaitu kelemahannya yang pertama, kelebihannya yang pertama membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan berpikir dan proses-proses berpikir. Yang kedua, model ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dengan sesuai dengan kepercayaannya sendiri. Yang ketiga, meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa karena unsur siswa bekerja kelompok ataupun berdiskusi. Yang keempat, mampu menimbulkan perasaan senang dan bahagia karena berhasil melakukan penelitian ataupun berhasil menemukan suatu masalah-masalah. Yang kelima, membantu siswa menghilangkan skeptisisme ataupun keraguan-keraguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu ataupun pasti. Ada juga kelemahan pada model pembelajaran discovery learning, yaitu yang pertama, model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar.
Bagi siswa yang kurang memiliki kemampuan kognitif yang rendah akan mengalami kesulitan dalam berpikir abstrak ataupun mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau tulisan, sehingga pada giliran akan menimbulkan frustasi. Yang kedua, model ini tidak cukup efisien untuk digunakan dalam mengajar pada jumlah siswa yang banyak, karena waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk pembuatan menemukan pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, harapan dalam model ini dapat terganggu apabila siswa dan guru telah terbiasa dengan cara lama. Yang keempat, model pengajaran Discovery ini akan lebih cocok dalam pengembangan pemahaman, namun aspek lainnya kurang mendapat perhatian. Ada juga kerangka konseptual. Yang pertama, kondisi awalnya yaitu nilai hasil belajar peserta didik di SD Negeri 1 22381 Kecamatan Syantar yang belum mencapai KKM. Pengaruhnya yaitu melalui penggunaan model pembelajaran Discovery Learning. Hasilnya, pengaruh nilai hasil belajar peserta didik setelah menggunakan Discovery Learning. Dan juga hipotesis penelitian yaitu ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa pada subtema 1 anggota keluargaku kelas 1 SD 12281 Kecamatan Syantar. A1, tidak ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa pada subtema 1 anggota keluargaku kelas 1 SD Negeri 1 Ada juga jenis penelitiannya, yaitu jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-experimental design. Dikatakan pre-experimental design karena dalam desain ini merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih dapat variabel luar yang itu berpengaruh terhadap bentuknya variabel dependen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampai tidak dipilih secara random. Lokasi dan waktu penelitiannya yaitu penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah SD Negeri 1 22381 Pematang Syantar tahun ajaran 2022-2023. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 minggu. Populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 19 siswa di kelas SD Negeri 1 22381. Sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi Sugiono 2019.81. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penentuan sampel dilakukan di kelas 1 yang berjumlah 19 siswa. Variabel penelitian. Variabel penelitian ada 2, yaitu yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas menurut Sugiono 2019-39 mengatakan bahwa variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah metode konvensional ataupun disebut itu X. Yang kedua, variabel terikat. Menurut Sugiono 2019 mengatakan bahwa variabel merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terkait dalam hasil belajar ataupun instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian itu yang pertama ada uji validilitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji tingkat kesukaran tes, yang keempat daya pembeda tes. Teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama
pertama observasi, yang kedua tes. Baik, terima kasih kepada penyaji yang sudah menyampaikan hasil presentasinya. Di sini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di tempat yang pertama saya berikan waktu kepada pembanding satu untuk menyampaikan pertanyaan ataupun masukan kepada penyaji. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya memberikan masukan kepada saudara J. Pada saat menyampaikan materinya agak terlalu cepat, rekomendasi sudah bagus semuanya. Dan di sini saya memberikan pertanyaan, yaitu yang pertama, mengapa saudari Ernike memilih model tersebut? Ya. Lalu yang kedua, saya ingin menanyakan apa manfaat dari melakukan penelitian tersebut? Terima kasih. Baik, kepada saudara apakah sudah bisa mencatat pertanyaannya? Baik, dilanjutkan oleh pembanding kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin tanyakan yang pertama, di sini saya akan membahas dari model yang Anda terapkan, yaitu model discovery learning. Pasti menetapkan yang namanya sampel sebagai wadah uji coba. Yang menjadi pertanyaan saya, berapa banyak sampel siswa yang berhasil dalam menerima model tersebut dan berapa siswa yang gagal dalam menerima model yang Anda terapkan? Jelaskan alasannya mengapa ada anak yang mengalami kegagalan tersebut. Bisa diulang secara perlahan atau Oke, intinya biar nggak berlibat-libat juga, di sini saya cuma minta sampelnya aja, sampel dari keberhasilan yang pertama, terus sampel yang gagalnya ada, terus alasannya kenapa sampel yang ada sampel yang mengalami kegagalan. Ya, untuk yang pertanyaan kedua. Lanjut pertanyaan yang kedua, jelaskan faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran yang Anda terapkan. Terima kasih kepada pembanding satu penyampaian masukan dan juga pertanyaannya. Sekarang saya lupakan kepada penyaji menjawab pertanyaan yang Baik. Pembanding satu yang dimana pertanyaannya mengapa memilih model itu. Nah, saya mengambil model ini supaya anak murid semakin mandiri dan lebih memahami suatu pembelajaran yang diberikan oleh guru. Contohnya, ini kan untuk pelajaran yang diberikan adalah pembelajaran yang saya berikan bahwa mandiri bisa dinamakan untuk mendorong siswa agar memberanikan memberikan ide ataupun pendapat dalam suatu pembelajaran, karena yang saya ketahui itu banyak sekali siswa yang bisa memberikan pendapatnya untuk menerapkan agar kehidupan siswa yang saya ajarkan mampu memberikan siswa untuk lebih dapat memberikan pendapatan sendiri. Nah, pertanyaan kedua yaitu manfaat penelitian tersebut. Yang tepatnya ada tiga, yaitu yang pertama bagi siswa, bagi guru,
bagi siswa yaitu dapat mempermudah dalam memahami konsep pembelajaran mengenai pokok bahasan komunikasi antar keluarganya yang dapat meningkatkan hasil bagi siswa. Yang kedua, bagi guru sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran kelas. Bagi sekolah sebagai sumber daya bagi lembaga pendidikan khususnya pengajar dalam memilih model pembelajaran yang dapat diterima dari BPS untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran mengajar. Jawabannya saya dapat menerima Saya akan menjawab pertanyaan dari pembantu kedua, di mana pertanyaannya dari model yang Anda terapkan, berapa sampel siswa yang berhasil menggunakan model yang Anda terapkan? Pada model yang saya terapkan itu, yang berhasil siswa itu ada 17 orang, yang tidak berhasil itu ada 2 orang. Mengapa yang 2 orang yang tidak berhasil? Karena masih kurang memahami ataupun keolahan dalam menerima materi yang diberikan oleh gurunya. Nah, itu pertanyaan yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi model pembelajaran discovery learning? Nah, pada hasil belajar adalah dorongan dari dalam diri siswa untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Hasil belajar sangat berpengaruh pada proses pembelajaran di kelas. Jika siswa memiliki hasil belajar, maka pembelajaran di kelas terlihat nyata atau menyenangkan. Namun, apabila siswa tidak memiliki hasil belajar, maka proses pembelajaran di kelas akan terlihat nyata. Baik, terima kasih kepada penyanyi. Bukan Ibu, apakah dapat menerima jawaban dari penyanyi? Baik, terima kasih karena waktu sudah hampir selesai. Maka sebelum saya menutup seminar pada sore hari ini, saya akan mencoba membacakan hasil kesimpulan dari pertemuan kita. Pendidikan adalah suatu kegiatan dalam kehidupan manusia, karena pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu upaya manusia untuk memanusiakan manusia. Maka sebagai calon guru perlu aktif dan kreatif dalam memilih dan menentukan model pembelajaran agar dapat membangkitkan semangat belajar siswa, serta mendorong siswa untuk berani tampil secara tidak langsung, yakni dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, yang dengan secara tidak langsung guru dapat membentuk karakter siswa sejak dini. Akhir kata, saya Suster Priska menutupi kegiatan seminar kita pada sore hari ini. Salam sehat rohani dan jasmani.